Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Pingkaresa Parengkuan dari kelas 10.1. Saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu geografi bab pertama. Berikut penjelasannya. Geografi berasal dari bahasa Yunani yang artinya grafin atau lukisan, serta geo yang artinya bumi. Jadi ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam dan sosial di permukaan bumi, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Konsep-konsep penting dalam geografi yaitu pertama lokasi, jarak, aksesibilitas, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensi area, keterkaitan ruang. Eratosthenes, menurutnya geografi adalah penggambaran mengenai bumi. Kedua, Claudius Ptolemaeus, menurutnya geografi adalah penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi dan fenomena-fenomena dalam bentuk peta. Yang terakhir, Immanuel Kant, menurutnya geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi dan berasosiasi dalam ruang. Selanjutnya, jenis objek geografi. Yang pertama ada objek material, yaitu berkaitan dengan substansi materi yang dikaji. Jenis-jenisnya yang pertama ada litosfer, yaitu lapisan bumi yang menyusun kulit bumi. Contohnya dataran tinggi, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang kedua atmosfer, lapisan udara yang ada di sekitar kita. Contohnya hujan, awan. Ketiga hidrosfer, yaitu lapisan air yang ada di bumi. Contohnya sungai dan laut. Yang keempat biosfer, lapisan kehidupan, flora dan fauna. Yang terakhir antroposfer, yaitu lapisan manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Selanjutnya objek formal geografi. Menurut Peter Haggard, objek formal geografi adalah pendekatan ke ruangan atau pendekatan spasial, dan pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi. Terakhir, pendekatan kewilayahan atau pendekatan kompleks wilayah. Aspek geografi terdiri dari dua. Yang pertama aspek fisik, kajiannya alam. Jenis-jenisnya yang pertama ada topologi, aspek terkait dengan bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Kedua, abiotik, aspek terkait dengan benda mati, misalnya air, tanah, udara. Ketiga, biotik, aspek terkait makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Lalu aspek non-fisik, yang pertama kebudayaan, yaitu budaya khas suatu wilayah. Kedua, ekonomi, yaitu potensi ekonomi di suatu wilayah. Ketiga, penduduk, yaitu dinamika pendudukan di suatu wilayah. Menurut Paul Marty, ruang lingkup geografi adalah persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi dan interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya, serta kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Berikut contohnya. Cabang ilmu geografi ada 6. Pertama, geomorfologi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Yang kedua, klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang iklim atau faktor pembentukannya. Yang kedua, biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang persebaran hewan dan tumbuhan. Yang keempat, pengindaran jauh, yaitu ilmu untuk memperoleh informasi ke ruangan tanpa kontak langsung dengan objek. Yang kelima, kartografi, mempelajari proses pemetaan. Keenam, geografi kependudukan, mempelajari segala aspek ruangan yang berkaitan dengan manusia. Menurut R. Brunarto dan Sorastopo, ada 3 pendekatan geografi. Yang pertama, pendekatan ke ruangan.
itu analisis atau cara pandang geografi yang menekankan ruang sebagai kajiannya meliputi persamaan, perbedaan, dan persebaran penggunaan ruang. Contohnya, banyak warga Malang yang bekerja maupun kuliah di Surabaya karena Surabaya merupakan pusat industri dan pendidikan. Selanjutnya, pendekatan ke lingkungan. Mengenai analisis dan cara pandang geografi menggunakan konsep ekologi. Misalnya, sungai yang kotor menyebabkan banjir di sekitar wilayah aliran sungai. Terakhir, pendekatan kompleks wilayah, yaitu pendekatan geografi yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Yang pertama, konsep lokasi adalah konsep utama yang digunakan untuk mengetahui letak dan posisi fenomena geosfer di permukaan bumi. Terdiri dari dua, yaitu letak atau lokasi yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sifatnya tetap dan tidak berpindah-pindah karena berpedoman dengan garis lintang dan garis bujur bumi. Contohnya Bali yang terletak di 8 derajat lintang selatan dan 115 derajat bujur timur. Lalu ada lokasi relatif, di mana letak dan lokasi yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya Pulau Bali yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa dan sebelah selatan Pulau Kalimantan. Pertama, jarak absolut atau jarak mutlak yang dicirikan dengan adanya satuan ukur seperti meter dan kilometer. Contohnya jarak dari rumah ke sekolah yaitu 2 km. Selanjutnya jarak relatif, jarak yang tidak pasti, biasanya diukur dengan satuan waktu. Dipengaruhi juga dengan moda transportasi yang digunakan. Contohnya saat pergi ke sekolah menggunakan bus sekolah, menunjukkan waktu 10 menit dibandingkan saat jalan kaki. Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas merupakan kemudahan untuk mencapai suatu objek. Konsep morfologi menunjukkan sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen, seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang menghasilkan tampilan, fenomena, dan masalah baru. Sedangkan interdependensi adalah saling ketergantungan antara dua wilayah atau lebih. Contohnya bahan baku kayu dari desa ke kota, kursi dan meja kayu dari kota ke desa. Keterkaitan antar ruang menunjukkan hubungan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan fenomena lainnya. Contohnya, kerusakan hutan di pegunungan menyebabkan tanah longsor di wilayah kaki pegunungan. Konsep ini mengacu pada persebaran dan pengelompokan wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Contohnya, kegiatan industri yang terus berkembang menjadi pusat kegiatan industri dan kawasan industri. Nilai guna menjelaskan tentang manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk hidup. Nilai kegunaan bersifat relatif dan tidak sama bagi setiap orang. Contohnya, wilayah laut lebih berguna untuk nelayan daripada petani. Diferensi area digunakan untuk menjelaskan keunikan dan karakteristik yang khas dari suatu tempat atau wilayah. Konsep ini digunakan juga untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Untuk diferensi area yang pertama itu daerah pantai, daerah pegunungan, perkotaan, pedesaan, dan Surabaya Malang. Ada 4 prinsip geografi. Yang pertama, prinsip distribusi, yaitu prinsip yang berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi.
Kedua, prinsip interrelasi, yaitu prinsip yang dapat mengungkapkan hubungan keterkaitan antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena lainnya. Contohnya deforestasi. Contohnya curah hujan tinggi menyebabkan banjir, hutan gundul menyebabkan longsor. Ketiga, prinsip deskripsi, yaitu prinsip ini memberi penjelasan mendalam mengenai karakter spesifik dari fenomena geosfer dalam bentuk peta, grafik, tabel, diagram, dan kalimat. Contohnya yaitu peta kepadatan penduduk, grafik curah hujan. Terakhir, prinsip geologi, prinsip yang melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan distribusi dalam suatu region tertentu. Contohnya, kajian banjir Jakarta secara menyeluruh. Kesimpulannya, ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena alam dan sosial di permukaan bumi, serta hubungan antara manusia dengan lingkungannya dalam ruang dan waktu. Geografi juga membantu dalam persamaan dan perbedaan wilayah atau diferensi area melalui pendekatan keruangan, kelingkungan atau ekologi, dan kewilayahan. Dengan memahami konsep, prinsip, dan objek kajian geografi, manusia dapat memanfaatkan ruang secara bijak, mengurangi dampak kerusakan lingkungan, serta merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Ilmu geografi tidak hanya membantu kita mengenal bumi secara fisik, tetapi juga membantu memahami bagaimana manusia memanfaatkan ruang dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, serta mengajarkan bahwa setiap wilayah memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda-beda. Manfaat ilmu geografi adalah membantu perencanaan wilayah, mengurangi resiko bencana, serta menjaga keseimbangan lingkungan, terakhir mendukung pembangunan berkelanjutan. Contoh penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menentukan lokasi pemukiman yang aman dari bencana. Kedua, perencanaan tata kota. Ketiga, mitigasi rencana. Keempat, pengelolaan sumber daya alam. Kelima, transportasi dan jalur distribusi. Metode dalam ilmu geografi adalah cara ilmiah untuk mengkaji fenomena geografi. 1. Metode observasi, di mana mengamati langsung di lapangan. Contoh, mengamati kondisi sungai, mengamati penggunaan lahan. Kedua, metode pemetaan, yaitu menyajikan data geografi dalam bentuk peta. Contoh, peta curah hujan dan peta persebaran penduduk. Ketiga, metode analisis data, yaitu menganalisis data statistik, tabel, grafik, dan citra. Contoh, data BPS, lalu data satelit cuaca. Hakikat geografi menunjukkan ciri khas geografi dibanding ilmu lain, yaitu ilmu keruangan dengan mengkaji lokasi dan persebaran, ilmu lingkungan yaitu mengkaji hubungan manusia dan alam, terakhir ilmu kewilayahan yaitu mengkaji ciri khas suatu wilayah. Artinya geografi melihat bumi secara menyeluruh, bukan sepotong-potong. Ciri cara berpikir geografi yaitu melihat lokasi dan persebaran. Kedua, mengkaji hubungan sebab akibat. Ketiga, memperhatikan kondisi wilayah. Keempat, melihat dampak terhadap lingkungan dan manusia. Sekian penjelasan singkat mengenai pengantar ilmu geografi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Dadah.